salam sejahtera, penuh rahmat Tuhan bagi kita semuanya. Saudaraku, bersyukur adalah ciri khas orang percaya. Dengan bersyukur, kita menikmati apa yang menjadi bagian kita dan tidak ada waktu untuk memperdebatkan apa yang menjadi bagian orang lain. Bersama saya Evangelis Agnes Yagian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih karunia, terima kasih untuk kasih-Mu yang kami terima selalu baru dalam hidup kami. Setiap hari kami selalu rindu akan sapaan firman-Mu yang menguatkan tubuh kami yang lemah dan jiwa kami yang kosong. Dan kami mau dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memelihara firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 36. Begini firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin yang menjadi inti renungan kita pada hari ini. Yang pertama adalah ketekunan. Tekun artinya orang yang punya ketetapan hati yang teguh dan sungguh-sungguh, rajin dan sabar, dan fokus pada tujuannya. Yang kedua adalah kepatuhan. Tentu saja orang yang patuh fokus pada kehendak Tuhan dan tetap setia. Dan yang ketiga, setelah kita melakukan apa yang menjadi tugas kita tadi, maka Tuhan akan memberikan kepastian kepada kita. Itulah jaminan dan janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Saudaraku, seorang anak tidak akan mungkin dapat menyelesaikan sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa kalau tidak karena ketekunannya. Demikian juga petani tidak akan mungkin mendapatkan hasil panen kalau tidak karena ketekunannya. Seorang olahragawan juga seperti itu. Dia tidak akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan kalau tidak karena ketekunannya. Alkisah ada sebuah cerita. Ada sebuah batu besar yang sangat kokoh dan kuat, sehingga dia menyombongkan dirinya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Datanglah besi ingin mengalahkan dan menghancurkannya, tetapi besi itu malahan yang bengkok dan batu tersebut tidak dapat dikalahkan. Lalu datanglah api dengan kekuatan apinya mencoba untuk membakar dan melelehkan batu tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Usahanya sia-sia sebab batu tersebut tetap kokoh. Lalu besi dan api mundur, datanglah air. Air datang dengan tetesan-tetesan air yang jatuh tepat di atas batu tersebut. Sang batu tertawa mengatakan, "Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan aku dengan tetesan-tetesan airmu itu?" Tetapi air tersebut tetap melakukan tugasnya. Dia tetap menetes 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, dan bahkan bertahun-tahun. Dan lihatlah, sang batu tidak dapat lagi memegahkan dirinya, sebab batu tersebut sudah berlobang. Karena ketekunannya, air tersebut dapat menaklukkan batu tersebut. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dari kisah tersebut? Hal ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Saat kita melihat ada batu besar yang menghalangi hidup kita, bisa saja batu tersebut adalah masalah. Baik itu masalah antara hubungan suami atau istri, masalah orang tua dengan anak, masalah pekerjaan, masalah perekonomian, masalah perjodohan anak-anak, masalah keturunan yang belum juga mendapatkan keturunan. Demikian juga masalah pelayanan ataupun masalah dengan keluarga atau dengan sahabat. Bisa juga masalah sakit penyakit yang menurut kita tidak ada kesembuhan. Dan ironisnya adalah ketika kita melihat
bahwa batu tersebut sangat kuat sehingga membuat kita merasa tidak mampu untuk menaklukkannya dan membuat kita menjadi putus asa dan menyerah. Demikian juga dengan begitu banyak anak-anak Tuhan yang selalu gampang menyerah dan tidak mau bertekun, dan kecenderungannya di masa sekarang untuk mendapatkan hasil sesuatu itu dengan cepat atau instan. Anak-anak sekolah yang ingin mendapatkan hasil atau nilai yang baik, tetapi ketika melihat soal-soal yang demikian susah, dia menyerah. Dan anak-anak muda yang sudah mendapatkan pekerjaan, ketika ada masalah di dalam pekerjaannya, dia memilih untuk mundur di dalam pekerjaannya. Gampang menyerah ketika ada masalah. Saudaraku, mari kita melihat ketekunan tetesan air yang mengajarkan kepada kita untuk tetap tekun, tidak peduli entah sampai kapanpun. Belajar dari Abraham dan istrinya Sarah yang tekun selama hidupnya, menanti-nantikan keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikian juga dengan Nuh yang membuat bahtera yang disuruh oleh Tuhan selama 100 tahun. Dia bahkan diolok oleh orang lain dan dikatakan adalah orang gila karena membuat bahtera tidak tahu kapan akan dipakai. Saudaraku, lihat, mereka adalah orang-orang tekun dan mereka telah menerima kepastian, yaitu janji dari Tuhan. Oleh karena itu, mari tetaplah kita tekun dalam Tuhan. Tetaplah kita bertekun dalam berdoa. Tetaplah kita tekun mengerjakan setiap bagian kita. Dan tetaplah kita tetap bertekun untuk tetap bersyukur. Saudaraku, kita harus percaya ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang akan kita terima dalam melakukan ketekunan. Sebab janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Janji Tuhan adalah ya dan pasti. Dan hal yang terpenting bagi kita, ketika apa yang kita lakukan belum juga mencapai hasilnya, tetaplah bertekun. Karena dengan ketekunan dan kepatuhan kita kepada kehendak Tuhan, maka jaminannya adalah kehidupan kekal, dan itu pasti kita terima. Selamat menjalani hidup dengan ketekunan dan kepatuhan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas keteguhan hati kami. Kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kami ya Bapa. Ajarlah kami untuk tetap tekun dan patuh kepada Engkau ya Bapa. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kami didapati tetap bertekun dan tetap bersih. Sehingga kami Tuhan dilayakkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.